Dia bilang menang jadi raja, kalah jadi kerong. Kaget saro ya. Dan aku juga nggak mau aji mumpung karena ada logistik, terus nyalon aja lah di mana-mana masang baliho segala macam tanpa orang tahu siapa dia gitu loh, apa yang diperbuat gitu loh. Aku mau nggak usah saling jelekin buzzer, mungkin nggak usah saling menjelekkan di sosmed gitu loh. Pada podcast Info Indonesia edisi kali ini kita kehadiran tamu yang cukup istimewa. Beliau adalah Haja Luri Elza Alik Nurdin, seorang putri politisi terkenal di Sumatera Selatan yang cukup kondang di kancah nasional bahkan internasional. Langsung saja kita berkenalan dengan Mbak Luri. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, Kak. Mbak Luri. Iya. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Langsung saja kita, Mbak Luri. Lama tidak terdengar namanya. Iya, sekarang betul. Ini. Kegiatan apa sih sekarang, Mbak Luri? Saya itu sebenarnya memang tidak secara official terjun ke politik beberapa tahun belakangan. Apalagi memang suatu itu kan yang selalu terjun ke organisasi dan politik itu kakak saya, Kak Dodi. Karena memang waktu itu ayahanda bilang katanya kamu perempuan, fokus aja di profesi. Saya kebetulan seorang notaris gitu. Itu profesi aman lah untuk perempuan, untuk wanita. Apalagi kalau sudah berkeluarga katanya lebih fleksibel waktunya. Kalau untuk organisasi ada beberapa saya menjabat di sini. Waktu itu pernah menjadi ketua umum HIPMI sekitar tahun 2011, terus menjadi wakil ketua umum Kadin, dan juga pernah menjadi bendahara KONI Sumsel untuk di lokalan ya. Tapi kalau untuk di Jakarta beberapa organisasi profesi seperti INI, Ikatan Notaris Indonesia, terus ada DPP AMPI, saya juga di situ juga, dan yang lain-lainnya. Cuman memang tidak terjun seperti layaknya dulu anak kepala daerah yang menyuruh anak-anaknya semua terjun ke politik. Kalau kami di keluarga demokratis sih. Nah kebetulan waktu itu memang Kak Dodi yang waktu itu jarak umurnya kan cukup jauh dari saya. Jadi dia yang memang waktu itu diprioritaskan dulu sehingga beliau bisa menjadi 2 kali DPR RI waktu itu dan juga kepala daerah. Jadi istilahnya dulu itu tidak terlalu fokus di politik, Mas. Nah sekarang kenapa? Dari 2013 itu udah 2023 kemarin pas mau nyalek ini Partai Golkar meminta saya untuk ikut ambil bagian jadi caleg perempuan untuk kursi DPRD provinsi. Tadinya memang nggak kepikiran, boro-boro mau calon DPR RI, untuk nyalek pun tidak kepikiran. Akhirnya dengan pertimbangan macam-macam dan diskusi kepada Bapak, tapi Bapak semua menyerahkan kepada saya. Dia tidak pernah menyuruh, tidak pernah memaksa, terserah katanya. Itu adalah hak kamu, kalau kamu sudah sekali terjun, kamu harus fokus dan konsisten. Nah, karena itu juga pertimbangannya Bapak sudah menyerahkan, orang tua juga sudah menyerahkan, yaudah saya akhirnya totali terjun kemarin juga di Pileg 2024, dan alhamdulillah terpilih di 3 dapil yang belum pernah saya datangi sebelumnya. Gitu. Itu dapil mana, Mbak, kemarin? Prabu Mulih, Muara Enim, Pali. Dapil 5 ya kemarin ya? 6. Dapil 6 ya? Sumsel 6. 5 tahun yang lalu saya juga sempat sih caleg DPR RI untuk dapil Sumsel 1. Urutan kedua waktu itu setelah Pak Kahar, tapi Golkar cuma dapat 1 kursi waktu itu. Ya, dan itu juga nggak fokus 5 tahun lalu karena saya baru punya anak kembar kan, jadi nggak terlalu lah gitu loh. Sekarang benar-benar fokus dan turun sampai ke ujung-ujung daerah ada yang terisolir juga, desa Subanjeriji itu, Mas, yang nggak ada SMA-nya. Nah, itu PR saya juga nanti. Itu ya? Iya. Jadi setelah pencalekan kemarin, totalitasnya ini turun ke lapangan juga ya? Banyak juga? Turun dibanding kita. Kalah juga kita, logistik kita juga habis, menang juga sama aja kan ya, mending menang gitu loh. Dan sekali Bapak pernah bilang, sekali kita terjun harus menang katanya. Dia bilang menang jadi raja, kalah jadi kerong. Kaget saro ya? Gitu. Iya. Jadi selama terjun ke lapangan kemarin, Mbak Luri, apa yang bisa Mbak Luri diamatin dan menjadi catatan tersendiri?
Terus terang program Bapak yang pelopor sekolah dan berobat gratis itu tidak bisa lah kita pungkiri. Ya sekarang kan mungkin sudah ada BPJS dan lain-lain. Tapi kan cerita ini 20 tahun yang lalu di mana Pak Alex dulu kan menjadi pelopor sekolah dan berobat gratis dan itu terngiang-ngiang sampai ke anak cucu. Mungkin itu amal jariah yang bisa Bapak sumbangkan untuk Sumsel. Saya ke daerah Muara Enim, ke pelosoknya, ke desa. Banyak yang suka datang ke saya terus bilang, Bu, terima kasihnya waktu itu zaman Pak Alex, anak aku akhirnya pacak jadi dokter. Dia dapat beasiswa gratis, sekolah gratis, karena dari anak tak mampu tapi digratiskan masuk SMA Sumatera Selatan. Terus kalau saya ke daerah Pali, waktu itu ada istri saya katanya mau lahiran sesar nggak punya uang. Tapi karena ada program berobat gratis, akhirnya mereka kan deket tuh Pali dengan Mubah waktu itu. Betul. Ke Mubah akhirnya diselamatkan. Banyak cerita-cerita haru yang kayak gitu banyak sekali, Mas. Dan itulah yang memantapkan saya ketika saya nanti terpilih, insya Allah saya akan duduk di Komisi 5 di Pendidikan dan Kesehatan. Iya. Bagaimana suara Pak Alex itu masih harum kah? Sangat harum. Saya selalu bilang kalau saya turun salam dari Pak Alex gitu loh. Beliau dalam keadaan sehat, salam untuk kalau saya turun di Prabu Muli, masyarakat Prabu Muli, Muara Enim juga begitu. Terus mohon maaf belum bisa datang sekarang ke sini gitulah. Tanggapan masyarakat gimana waktu itu? Mereka pokoknya tanggapannya selalu positif ya, terlepas dari ada masalah apa yang ini ya Pak ya. Mereka tahu lah ini urusan politik lah. Buat mereka tuh ketika Bapak jadi kepala daerah tuh memang rakyat yang diperhatikan gitu, diprioritaskan gitu. Artinya cukup terbantu dalam pencalekan Mbak Luri saat itu ya? Namanya masih harum gitu loh, makanya saya nggak susah gitu loh. Iya itu ya. Iya. Ini tadi di Komisi 5 soal kesehatan dan pendidikan gitu kan. Apa yang di catatan Mbak Luri untuk ke depan nanti? Terutama saya akan dari 3 dapil dulu. Mana nih desa atau terutama desa yang belum ada fasilitas untuk sekolah. Apalagi SMA kan masuk ranah provinsi. Itu saya waktu itu ke Suban Girigi. Waktu itu mereka kalau mau sekolah harus ke Prabu Muli. Jauh banget Suban Girigi itu. Saya bisa ngebayangin gitu loh, ini kasihan. Nah itu mungkin akan jadi catatan juga buat saya. Terus untuk soal peningkatan kualitas guru. Kan Pak Alex dulu cita-citanya mendirikan entah itu Rumah Sakit Siti Fatimah, RSUD Siti Fatimah, SMA Sumatera Selatan. Tetapi dokter atau guru-guru yang di sana tuh semua tuh harus bisa bahasa Inggris. Harus punya pengalaman internasional, kan Bapak cita-citanya begitu. Di RSUD Siti Fatimah kan dia pengennya jadi masyarakat yang nggak punya uang, nggak usah harus jauh-jauh berobat, atau masyarakat yang punya uang pun setara dengan kelas Singapura atau Malaysia rumah sakit itu. Legasinya Bapak begitu. Nah itu mungkin, tapi kan saya ini masih di bangku legislatif Mas, agak susah yang kayak gitu tuh. Cuman mungkin saya bisa nanti mendorong siapapun eksekutif nanti yang terpilih jadi gubernur nanti yang akan datang, mungkin bisa lah usulan. Mungkin peningkatan kualitas sekolah di Sumsel dan rumah sakit di Sumsel itu standarnya juga internasional gitu. Jangan maksud saya ada misalnya iya nih ada saudara saya nggak apa-apa memberdayakan orang lokal tetapi punya kompetensi yang begini gitu. Jangan hanya karena saudara atau apa enggak. Privilege-nya ya. Privilege-nya iya. Ini tadi di legislatif, sementara impian di eksekutif juga ada gitu kan. Ya, kebayangan gimana katanya isu-isunya mau terjun ke pilkada nih, gimana nih ceritanya? Baru kepilih kan saya udah ngeluarin statement waktu itu. Nanti dulu lah saya, waktu itu banyak dari beberapa calon-calon bupati, terutama dari yang 3 dapil ini aja dulu, yang mau ngajak gitu loh, yang atau bergandengan. Pertama Mas, saya baru terjun di politik praktis ini, baru tahun ini gitu loh. Walaupun sebenarnya periode ini, walaupun sebenarnya kata Bapak, kamu sebulan juga udah bisa ngerti lah katanya. Ya kan kami 20 tahun kan keluar latar belakang keluarga politik gitu. Yang kedua, kok saya ngelihat sekarang pileg pun sekarang susah ya maksudnya gitu loh. Yang terjadi sekarang ini nih kok untuk bersaing kompetisi ini susah gitu loh. Masyarakat yang saya pengenkan ini calon-calon kepala daerah yang akan datang ini memang benar-benar yang harus punya kompetensi. Jangan cuma sekedar ini, memang harus ada konkretnya dulu. Nah, ini mungkin harus aku buktikan dulu di 5 tahun pertama ini dulu. Baru nanti nilai jualnya tinggi gitu loh. Lebih tinggi lagi maksudnya. Tapi kata Bapak cukup sebulan. Cara
Tapi kan saya konkretnya belum ada gitu loh. Apa yang udah aku perbuat selama 5 tahun ini. Kok ngojok-ngojok kamu mau langsung pilkada nanti mentang-mentang anaknya ini. Padahal kan saya paling, Bapak itu paling nggak suka karena mentang-mentang. Dari kami SD, SMP, SMA, seluruh pilihan mau itu kamu menjadi apa, itu di kami. Tamat SMA waktu itu kakak saya dua-duanya dikirim ke luar negeri. Waktu itu berjuang selama 10 tahun di negara orang itu nggak pernah pulang ke Indonesia karena waktu itu belum ada biaya. Tapi bapak itu ngotot pendidikan tetap nomor 1 ke mereka. Nah, terserah dari kami tidak ada yang jadi PNS. Padahal kan bapak waktu itu PNS. Iya betul. Nah, jadi saya juga walaupun perempuan satu-satunya Mas dididik harus mandiri dan tough. Setelah tamat SMA, saya kuliah di Jakarta. Terus saya ngambil jurusan hukum. Saya pertama bergabung sebagai pengacara di kantor Adnan Buyung Nasution. Oh gitu ya? Iya, itu waktu itu saya pernah masuk TV itu kasus BLBI. Waktu diwawancara nih dengan salah satu pengacara dari Bang Buyung. Bapak ngeliat tuh pagi-pagi, kok kamu bisa ada di TV? Nah itu kan nggak tahu, makanya dibiarin mandiri gitu loh di ibu kota situ, gitu. Dididik sana itu ya? Dididik. Dan hasil dari itu tuh, jadi saya tuh kemarin waktu pileg dilepas aja di 3 dapil antar berantai gitu, dilepas aja nggak ada bapak nanya-nanya apa nitip-nitip nggak ada. Gitu ya? Saya aja yang lepas ngatur tim sendiri, ngatur ini, ngatur itu udah. Gitu. Kemarin sempat rame nih, Iya. Mbak Luri dikaitkan dengan HD. Udah baca juga gitu kan? Iya. Nah, gimana ceritanya itu? Ya itu tadi kan banyak orang mau riuh rendah cari wakil ini pasangan dengan ini, pasangan dengan itu. Aku tiba-tiba mau dak Luri gini. Jawaban aku sih selalu diplomatis. Saya belum konsultasi dengan keluarga gitu loh. Itu siapa yang ngubungin? Ya adalah salah satu dari tim keluarga ataupun partai, tim yang orang terdekat ring 1 adalah dari beberapa calon. Cuman selalu jawaban saya belum konsultasi dengan keluarga gitu loh. Dari Bapak sendiri gimana tanggapannya? Balik lagi, dia balik lagi. Itu nanti dulu, konkretkan dulu yang 5 tahun ini apa yang bisa diperbuat katanya gitu. Jangan anjing ngumpul gitu. Gitu ya. Nama Mbak Luri cukup punya aura positif dan potensi yang melekat di mata rakyat. Itulah yang membuat banyak orang berminat untuk berjoin politik dengan Mbak Luri. Yeah. Merasakan hal itu juga nggak? Saya merasakan, tetapi dalam posisi saya ini kan saya perempuan ya Mas ya. Saya ada tanggung jawab punya 2 anak yang masih dalam tahap tumbuh kembang, saya harus perhatikan. Dan aku juga nggak mau aji mumpung. Karena ada logistik, terus nyalon aja lah di mana-mana masang baliho segala macam. Tanpa orang tahu siapa dia gitu loh, apa yang diperbuat gitu loh. Aku mau berproses gitu loh. Walaupun saya punya privilege di belakang namanya siapa. Cuman gimana ya, kan nggak harus dalam sisi eksekutif maksudnya. Tapi memang kita berbuat untuk rakyat itu kan harus juga di jalur politik. Tapi aku mau membuktikan dulu lah gitu loh, gitu loh. Walaupun sekarang nggak semua kan harus, karena sekarang pada ngomongnya semua penting uang, ya nggak juga harus gitu loh. Cara pembawaan kita, kematangan kita gitulah, dan track record kita kan orang juga nggak, apalagi sekarang jejak digital gitu loh, semua tahu gitu loh, harus tahu siapa gitu loh, jadi nggak kaleng-kaleng jadinya. Gitu. Mas ada yang nawarin nggak untuk jadi bupati atau wakil bupati nih? Ada beberapa kemarin, beberapa hari yang lalu juga ada, tapi saya sekali lagi bilang sekarang saya fokus untuk legislatif, tapi juga fokus untuk keluarga dulu. 5 tahun lagi insya Allah ya. 5 tahun lagi ya. Inginnya Sumsel atau nanti kita lihat saja nanti. Nanti aku bilang mau ini mau itu, lihat aja nanti kalau memang ada jalannya, Allah menghendaki pasti akan dipermudah Mas gitu. Nggak disangka-sangka juga saya yang provinsi ini nih, orang tua juga nggak nyangka nih bisa dapet nih. Kan berarti Tuhan udah meridoi gitu. Kenapa kemarin 5 tahun yang lalu yang RI, padahal bapak masih menjabat, kakak saya masih menjabat gitu loh, kok nggak dapet gitu loh. Iya. Ini sebagai pembuktian juga ya? Pembuktian juga bahwa nggak di bawah ketek orang tua juga aku bisa. Kan ada 4 lawang. Pendekar. Pendekatan apa sih Mbak yang Mbak lakukan itu? Tadi kan tanpa privilege katanya, itu kan? Untuk di pileg ini. Kebetulan saya waktu itu tandem dengan
ketua Golkar ya, Pak Mas Bobi, dia kan ketua RI. Jadi di setiap dapil itu kan ada caleg-caleg lain juga. Nah, mereka kan punya jaringan juga. Datang. Nah, tapi kan nggak susah ngenalin ke akunya, itu nggak susah gitu loh. Jadi mereka, apalagi kaum perempuan nih, ibu-ibu kan seneng mewakili gender gitu loh. Jadi mereka seneng aku datang, terus ya menceritakan itu tadi yang biasanya ibu-ibu udah 50 ke atas tuh yang dia punya kenangan baik tentang bapak, itulah anak-anaknya lah, apa saudaranya itu dia sendiri. Mereka jadi terenyuh dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu dulu kan namanya nggak susahnya saya, elektabilitas saya tuh, padahal waktu berdasarkan survei di antara yang caleg yang lain itu kan 3 di bawah saya incumbent semua tuh. Iya betul. Aku tuh nomor 4 gitu loh. nggak ngaruh, rupanya pas aku turun langsung ces gitu kan. Gitu. Artinya memang turun langsung ya ke lapangan. Iya, turun langsung. Zaman sekarang Mas kalau nggak turun langsung cuma nitip-nitip kayaknya nggak juga deh sekarang. Enggak ya itu ya. Masyarakat kan udah kritis ya. Iya betul. Ada tadi ketemu dengan Subhan Jiriji, ada kenangan apa Mbak yang cukup menarik nggak di ini? Ada kenangan apa lah yang selama pas pileg kemarin ya? Jauh-jauh ya? Iya jauh-jauh gitu kan. Masuk ke Semendo juga nggak? Oh iya, jangan sedih, saya sampai nginep-nginep di Semendo. Iya, sampai ke ujung-ujung situ udah. Di apalagi Muara Enim kan jauh ya Mas. Kenangannya tuh nggak ada kenangan yang jelek tuh nggak, cuma memang ekstra tenaga aja gitu. Saya nggak bayangin kalau RI ini gimana gitu loh. Misalnya nanti kan berapa 11 kabupaten, ini kan cuma 3 kabupaten, 3 kabupaten kota gitu loh. Iya betul. Iya, kenangannya nggak ada, semuanya oke, semuanya. Yang penting timnya kita harus solid, itu aja. Dan komunikasi dengan jaringan, terutama yang para pecongnya itu kita intens gitu. Ini tadi selain jago politik lah sekarang ini, jago politik, konsen dengan pekerjaan sebagai notaris semuanya. Juga jago bisnisnya sekarang nih Mbak Luri nih. Ini ada produk apa katanya tadi mau ini. Kalau di spill sekarang ntar nggak kejutan lagi. Kalau di spill sekarang. Di spill sekarang ya. Tapi yang pasti itu sudah dalam proses, sudah BPOM, nanti kita akan tampilkan lagi ya. Ini jadi asli dari Palembang gitu. Jadi jangan tanah Jawa aja yang punya produk yang kayak gini gitu. Palembang juga ada selain pempek gitu maksudnya. Itu ya. Udah sampai ke Korea tadi ya. Terus apa namanya, kalau pemasarannya nanti kita kebetulan sudah established, kebetulan saudara saya juga pemain di Bandung, tapi di bidang usaha yang lain dia sudah punya banyak ininya secara offline, nanti online juga. Ya pokoknya udah yang otaknya udah pada bisnis semua lah yang nanti dibalik usaha ini Mas. Gitu. Walaupun banyak gempuran saingan nggak apa-apa. Itu ya. Berarti ini ada lanjutan podcast edisi 2 dan 3 nanti. Nah mungkin insya Allah gitu ya. Untuk mempromosikan bisnisnya gitu ya. Iya gitu, amin. Minta doanya aja ya. Ini ternyata setelah mengenal lebih dekat Mbak Luri, termasuk wanita yang super sibuk ini kan. Alhamdulillah. Sehat. Dari Jakarta ke Palembang, nanti ke Lubai, bolak-balik gitu kan. Ini dengan keluarga juga sebagai ibu rumah tangga. Ini gimana Mbak ngatur waktunya itu? Kalau sebagai dia dulu kan nggak bisa diam ya Mas ya. Jadi zaman dulu masih single, saya oke lah ketua organisasi ini itu segala macam. Pas sudah punya anak kembar nih, ya Allah cowok semua lagi kan. Dan saya orangnya nggak bisa nyerahin aja ke orang gitu loh. Saya harus ada nggak 24 jam juga nggak, tapi memantau sebisa mungkin. Nah jadi membagi waktunya ketika udah saya secara profesi kayak saya kemarin lawyer itu kan banyak ke pengadilan segala macam, banyak ngabisin waktu. Saya sekolah lagi di UI, ambil notariat gitu loh. Itu udah berapa tahun yang lalu lah. Akhirnya bisa aku bagi waktu. Karena kan kalau jam kerja orang untuk akad kredit, saya ini terserah notaris ya dong. Nah, jadi saya selalu start. Ini cara bagi waktu ya. Anak-anak saya berangkat sekolah jam 8. Berarti saya harus bangun sama dia, ada saya sarapan pagi sama-sama. Mereka selesai jam 1. Berarti saya mulai setelah anak-anak nganterin, saya olahraga 1 jam di gym, habis itu baru mulai aktivitas jam 10. Di situ
Di Jakarta kan macet, tapi saya kasih waktu spare. Misalnya kayak kemarin itu saya hektik banget dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, per 2 jam itu untuk signing. Kan kami kebanyakan klien itu bank-bank ya. Iya. Dan alhamdulillah misalnya jam 1 anak saya sudah datang, ya saya nggak bisa lah datang, tapi saya minimal sebelum maghrib sudah di rumah gitu loh. Tapi tight, jadi waktunya tight gitu loh. Gitu. Dukungan suami gimana juga? Nah, kalau bukan dukungan dia, nggak mungkin saya jadi begini. Jadi suami saya itu orangnya pengertian dan pengalah dan sabar. Orang kayu juga. Pengelompatan itu loh. Iya, gitu. Jadi istilahnya lah tahu lah deh. Iya, sudah lah ditalak ke gitu. Nah, terus apa tadi janji politik? Janji. Tadi juga ada pertanyaan. Ini apa sih yang akan Mbak Nuri janji politik yang untuk daerah dapilnya nih? Karena nama baik Mbak Nuri itu dan Bapak juga kan masih abadi lah. Sebenarnya saya masuk caleg ini juga sebenarnya untuk mengisi ini, Mas, mengisi selama 5 tahun ini aja gitu loh. Karena nama Bapak itu masih harum di konstituen, di masyarakat yang pernah merasakan manfaat sekolah dan berobat gratis. Jadi saya menjaga ini gitu, karena kan saya jadi ada alasan kalau saya harus turun ke masyarakat gitu loh, saya sebagai anggota dewan. Janji politik, kalau dibilang janji politik, oke lah sekarang kita berobat itu katanya ada BPJS, tapi kan BPJS juga mesti bayar. Waktu itu di Mubah, waktu Kak Dodi itu BPJS juga dibayar di pemerintah kabupaten. Terus katanya sekolah gratis, kenyataannya banyak juga. Iya, betul. Nggak ada yang gratis lagi. Kalau dulu zaman Bapak semua gratis gitu, sampai seragam segala macam. Nah, kalau aku cuman bisa mendorong nih, Mas, nanti ke pemerintah eksekutif nih gimana nih, perbaikan mutu layanan pendidikan dan kesehatan di Sumsel ini nantinya. Bisa nggak kita kembali lagi ke zaman itu, di mana event internasional Jakabaring tuh, kan Mas tahu sendiri saksi kan, itu kan nyuburin pelaku ekonomi di Kota Palembang, even tuh kan taksi juga gitu. Harusnya gitu loh, maksud saya. Kan tinggal meneruskan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau aku Komisi 5 mungkin aku lupa apakah itu tuh berkaitan dengan dispora juga. Bisa nggak kita ituin lagi? Tapi emang kalau zaman dulu itu kita yang harus lobby dong. Tapi kan Jakabaring dulu kan zaman Asian Games kan tahu sendiri. Nah, infrastruktur udah ada, mestinya tanggung jawab pemerintah eksekutif nanti yang akan datang, ya udah dikembangkan lagi lah gitu tuh. Jangan cuman proyek infrastruktur aja gitu loh. Yang lain kan banyak. Itu kan jadi spot tourism kan bisa Palembang gitu loh. Nah, itu yang mungkin PR saya nanti ke depan gitu loh. Maunya gitu. Salah. Pendidikan kesehatan juga. Itu juga ya. Ini satu lagi saya beringat. Ini walaupun tidak langsung, tapi mungkin bisa dijawab juga sama Mbak Nuri. Banyaknya calon-calon kepala daerah ini, kan, dan sosok Bapak Pak Alex Nurdin itu juga masih kuat lah di Sumatera Selatan ini. Kingmaker bisa disebut juga seperti itu. Banyak tokoh-tokoh politik yang sowan ke Bapak, gitu kan. Ada bisa diungkapkan nggak bagaimana perasaan Bapak saat ini dengan banyaknya politik-politik tokoh-tokoh yang ada sekarang? Kalau saya nyalon juga mungkin saya juga sowan, Pak ya, ke salah satu gubernur terbaik yang pernah dimiliki Sumsel. Kalau saya nyalon nih, misalnya saya orang lain nih, pasti aku mau nyalon nih. Gitu. Walaupun dulunya mungkin pernah berkompetisi, misalnya ada apa, tapi kan itu kan sebatas politik itu kan cair, fleksibel. Saya pasti akan nyalon silaturahmi. Bapak memang bilang selama ini banyak yang datang, mau dari 17 kabupaten kota yang mau nyalon atau pas pileg kemarin mereka pada sowan, begitu juga yang beberapa calon gubernur yang mau tanding juga nih 2024. Tetapi ya pesan Bapak sekali lagi ke saya, ini kan banyak suka pelintir sana dukungan sini. Pada dasarnya Bapak itu menerima semua gitu loh, mendengar. Nah, iyalah kan sebagai seorang tokoh kan dia harus wise, harus bijaksana gitu loh. Nanti kemana arah dukungan segala macam, ini kan kita lihat nanti 2024. Dan juga masyarakat sekarang udah bisa nilai kok. Yang penting ada yang meneruskan program yang untuk rakyat aja, udah itulah yang masyarakat mau nih gitu. Nggak usah saya ngomongin, tapi kan mungkin dari sosmed kan bisa tahu lah, masyarakat udah bisa nilai gitu.
Artinya lebih cenderungnya ke situ gitu ya. Ya siapa yang bisa mengimplementasikan, mengembalikan kembali mungkin program-program yang pro rakyat, mengembalikan kembali kejayaan Palembang dulu sebagai sport tourism city gitu loh, sehingga pelaku ekonomi yang lain, intinya untuk masyarakat lah. Kita kan untuk apa sih uang juga nggak dibawa mati itu maksudnya. Iya, tapi soal kan kalau saja tapi kita kan pulang kan bawa nama baik nantinya kan, legacy ada yang ditinggalkan gitu. Ada kabar baik apa dari Bapak yang bisa disampaikan Mbak Luri ini nanti? Beliau dalam keadaan sehat, alhamdulillah gitu. Kita tetap ikuti semua proses-proses hukum itu dan maksudnya Bapak dalam keadaan sehat sekali gitu. Alhamdulillah beliau selalu memantau, misalnya kalau saya mengunjungi memberi masukan gitu loh, tips dan lain-lain. Dan menuju pilgub atau nanti pemilihan kepala daerah ini tahun politik, kita jaga ini kondisi kondusif gitu loh, secara kondusif iklim politik ini, gak usah saling menjelek-jelekkan lah. Sekarang Mas orang juga udah tahu yang mana beras, yang mana emas, yang mana bukan kan. Jadi nggak usah saling jelekin buzzer, mungkin gak usah saling menjelekkan di sosmed gitu loh. Gitu. Baik, mungkin closing statement Mbak Luri. Iya. Saya Haja Luri Elza Alex Nurdin, insya Allah di bulan September 2024 akan mengemban amanah sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumsel 6 sebagai anggota DPRD Provinsi Sumsel. Insya Allah nanti saya akan duduk di bangku legislatif, nantinya akan sama-sama mengawal kebijakan pro rakyat bersama dengan pemerintah eksekutif nanti akan terpilih di Pilgub 2024, dan juga di 3 dapil saya yaitu Prabu Muli, Muara Enim, Pali. Saya akan memperhatikan dari unsur pendidikan, kesehatannya. Semoga kita dapat kembali lagi untuk menuju Sumsel gemilang nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.